Apa yang kurang? Bahkan hebatnya di sini bos, kamu bisa makan 3 kali sehari tidak perlu kerja. Gratis. Ayo, apa yang kurang? Maka kalian tidak usah putus asa. Bapak selama di sini bisa ngaji? Bisa, alhamdulillah. Sebelumnya Sebelumnya nggak bisa. Lihat saudaraku, apa yang kurang? Andai saja bapak ini tidak masuk penjara, bisa jadi sampai ajal menjemput tidak tahu ngaji. Tapi karena Allah sayang sampean, Allah cinta sampean, yuk, sudahlah, kau ditangkap dulu, masuk penjara, di sini kau belajar agama dengan baik. Alhamdulillah. Jangan lagi kau pikir, aduh, kenapa saya masuk di dalam sini? Siapa yang kau tanya? Ya, kenapa saya bisa masuk di sini? Memangnya kau dari lahir sudah di penjara? Iya. Nah, bapak dapat hadiah. Karena bapak sudah senior 2 lembar lah. Nah. Adakah orang Islam yang mati dalam keadaan kafir? Banyak. Insya Allah tuan-tuan tidak akan mati dalam keadaan ngerampok. Apa kau mau rampok sekarang? Insya Allah tuan-tuan tidak akan mati dalam keadaan berzina. Apa kau mau berzina kecuali main sendiri? Insya Allah kau tidak akan mati dalam keadaan korupsi. Apa kau mau korupsi? Tidak ada. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir di sini, narkoba. Ada yang suka narkoba? Ada? Bohong kalau kau bilang tidak ada. Nah ini paling banyak di sini. Makanya kalian dibawa ke sini dulu. Kenapa? Allah sayang kalian. Kalau kalian tidak ditangkap, tidak dipenjara, kalian bisa mati overdosis, mati kafir kau bos. Maka Allah kau masuk di sini, kau istirahat dulu. Masya Allah. Saudaraku, tadi itu waktu selesai sholat asar, saya kagum sama kalian semua. Kenapa? Hafal Pak Sikir selesai sholat. Ayo, siapa yang hafal? Saya kasih kau duit. Siapa yang hafal Sikir selesai sholat? Hadiahmu bos. Ada? Ada? Nah, kau sini. Sini. Siapa namamu dek? Dedi Wahyudi. Ada Wahyu lagi. Apa kasus? Narkoba. Nah, narkoba. Coba kalau di luar kau masih memen. Antum kau masuk di sini supaya kau berhenti narkoba. Maka jangan lagi kau kasih tahu pengunjung yang datang, simpan di pantatmu kasih masuk ke sini. Coba sikir selesai sholat. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya. Sudah. Sudahlah. Siapa lagi ya? Siapa yang hafal? Saya serius. Siapa yang hafal dengan baik? Kamu juga warga binaan? Saya kira kau tadi anak pesantren dari luar. Hafal. Coba kau hafalkan. Kau dapat 100.000 bos. Sini. Beda uangnya ini kalapas dengan uang ustad. Apa sikirnya? Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang panjang-panjang, yang panjang tadi ya sudahlah, kau sudah dapat juga. Bonus juga dia ini. Ada kan tadi itu selesai dipimpin sama Pak Imam, dia hafal panjang. Ada? Coba Bapak ini. Bapak apa kasusnya? Narkoba juga. Waduh, pantas giginya habis. Coba sikirnya Pak. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sudah. Ada yang lebih panjang lagi tadi itu. Sudahlah, kau dapat hadiah juga. Ada yang lebih panjang dari ini. Ini kan standar. Standar yang kalian ikut semua tadi sama Pak Imam. Itu lagi. Ini yang anak muda. Kau pasti narkoba juga. Iya, narkoba juga. Aduh. Bos. Kau tahu enggak masuk di sini?
4 pintu. Pakai besi. Kenapa kok bisa ada di dalam sini semua? Masjid tidak di besi, tidak ada pintunya, tidak dijaga sipir. Tidak pernah kau datang ke masjid. Coba apa doanya? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fahina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. 2 kau dapat 2. Ya. Sebelum kau di sini kau hafal itu? Tidak. Coba lihat. Andai saja dia tidak di penjara, dia tidak hafal ini. Itu gunanya kau di penjara, men. Kau duduk. Sekarang sipir yang hafal itu tadi doa saya kasih kau 3 lembar. Mana sipir yang hafal itu? Mana? Ayo. Bapak bukan sipir. Yang ini baju-baju begini. Mana? Yang hafal. Ayo. Saya kasih kau 3 lembar. Mana? Oh, Bapak sipir. Sipir juga, tapi ustadznya di sini. Oh, enggak, Bapak muda kategori. Ayo. Saudaraku, ternyata orang yang bebas di luar itu tidak hafal, Anda di penjara justru hafal. Tapi meskipun mereka tidak hafal, mereka masih enak. Kenapa? Dia bisa ketemu anaknya, dia bisa ketemu istrinya, dia bisa pergi senggol-senggolan, dia bisa pergi nonton, dia pas di warung kopi. Meskipun dia tidak hafal, tapi dunianya dia pegang. Tapi kalian kalau sudah tidak bisa kemana-mana di sini, kau tidak hafal lagi, apa kelebihanmu di sisi Allah? Maka begitu kalian sudah datang di sini, yuk fokus berbenah. Selesai sholat, hafal kamu itu doa. Minta kepada Allah, zikir. Supaya apa? Meskipun kalian tidak bebas secara fisik, tubuhmu di penjara, tapi jiwamu merdeka. Tapi kalau kau sudah di dalam sini masih mikir, itu yang putih-putih itu kasih masuk sabun, sudah kasih campur di odol. Jaga ketawa, saya serius sini. Yuk. Allah cinta kalian sehingga Allah hampirkan kamu di sini, bukan karena Allah benci. Jelas? Saya mau tanya lagi. Mana yang paling tua, yang sudah muka-muka sakaratil maut? Mana ini? Ini Bapak. Sini, Pak. Sini, Pak. Bapak kasus apa? Kasus apa? Narkoba, Pak. Ngerinya Bapak sudah tua masih cemen. Aduh, ngeri juga nih Bapak. Terlambat nakal ini Bapak ini. Ini yang disebut STNK, sudah tua nakal kembali. Tapi masih lebih baik. Andai saja Bapak ini tidak masuk di sini, bisa jadi sampai ajal menjemput masih nyemen. Itu syukurnya. Ayo Pak, saya tanya Pak, berapa Bapak hukumannya? 15, Pak. Tarik juga saya Pak. Umur sekarang berapa? Umur 61, Pak. 61 tambah 15, 76 Bapak baru keluar. 50, Pak ya. 50. Tapi kan ada namanya Allah buka doanya Bapak. Bapak barangkali doanya tidak diijabah, tapi anaknya Bapak yang doakan, istrinya Bapak doakan. Akhirnya apa? Diberikan keringanan hukuman. Apa sih namanya itu kalau dipotong? Remisi, Pak. Nah, itulah doa-doamu. Nah, Pak, saya mau tanya, tolong jawab dengan jujur. Iya. Bapak selama di sini makan tetap Pak. berapa kali? 3 kali, Pak. 3 kali. Iya. Selama di sini masih bisa kentut? Ngasih, Pak. Insya Allah, Pak. Aman. Selama di sini masih bisa sholat? Insya Allah, Pak. Bisa. Aman. Selama di sini bisa tidur? Alhamdulillah, bisa. Selama di sini masih bisa olahraga? Olahraga nggak pernah, Pak. Kenapa, Pak? Duha aja. Oh, duha. Masya Allah. Ya. Nah, selama di sini Bapak ada yang kurang fisiknya? Tidak ada, Pak. Hilang tangannya sebelah? Tidak ada. Gigi? Cukup. Apa yang kurang? Bahkan hebatnya di sini bos, kamu bisa makan 3 kali sehari tidak perlu kerja. Gratis.
Ayo, apa yang kurang? Maka kalian tidak usah putus asa. Bapak selama di sini bisa ngaji. Bisa, alhamdulillah. Ya. Sebelumnya Sebelumnya nggak bisa. lihat saudaraku, apa yang kurang? Andai saja Bapak ini tidak masuk penjara, bisa jadi sampai ajal menjemput tidak tahu ngaji. Tapi karena Allah sayang sampean, Allah cinta sampean, yuk, sudahlah, kau ditangkap dulu, masuk penjara, di sini kau belajar agama dengan baik. Alhamdulillah. Jangan lagi kau pikir, aduh, kenapa saya masuk di dalam sini? Siapa yang kau tanya? Ya, kenapa saya bisa masuk di sini? Memangnya kau dari lahir sudah di penjara? Iya. Nah, Bapak dapat hadiah. Karena Bapak sudah senior 2 lembar lah. Nah. Alhamdulillah. Nggih, matur nuwun. Nggih. Api-api. Monggo. Nah. Alhamdulillah. Maka saudara, jangan pernah berkecil hati. Jangan pernah bersakwa sangka. Jangan pernah depresi. Di tempat ini Allah cinta kalian. Andai saja kalian tidak masuk di sini, bisa jadi dosamu bertumpuk, pergi motor tabrak, pak, mati kau tidak punya bekal. Maka selama di sini apa yang dilakukan Ustaz? 1, taubat ilallah. Taubat dulu. Bagaimana caranya taubat Ustaz? 1, taubat bil lisan. Taubat dengan cara lisan. Bagaimana caranya Ustaz? Perbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Terlalu panjang itu Ustaz. Otak saya ini gara-gara narkoba susah menghafal Ustaz. Lain disebut, lain pula yang diucap. Aduh sudahlah Ustaz. Tidak bisa lagi menghafal. Pendek-pendek saja. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Masih panjang juga Ustaz. Kasih pendek lagi. Astagfirullah. Bapak selesai sholat maghrib. Selesai sholat asar. Antara asar maghrib. Itu doa paling mustajab. Selesai asar. Maka selesai asar. Jangan kau langsung tinggalkan masjid. Kau duduk dulu sejenak. Istighfar kepada Allah. Bertobat kepada Allah. Atas dosa yang pernah kau lakukan. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Terlalu panjang Ustaz. Itu aja kau ulang-ulang. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Maka minta kepada keluargamu. Mereka kalau datang suruh minta kalian tasbih. Tahu tasbih? Tahu tasbih? Ada yang pegang tasbih? Nah ini. Mas, sini dulu mas. Tasbihnya. Tapi tidak dapat hadiah sekarang. Bos, minta begini di keluargamu. Minta. Untuk apa Ustaz? Memang Anda boleh berzikir tanpa ini. Tapi kalau ada ini, ada target. Ada ini, ada yang kau kejar. Ada ini, ada cita-citamu. Coba kalau pegang begini. Otomatis begitu Bapak pegang ini. Otomatis mulutmu langsung berzikir. Teman-temanku juga pegawai lapas. Coba deh nungguin sambil bertugas. Pegang ini. Begitu Bapak Ibu pegang tasbih. Mulutmu otomatis berzikir. Coba lihat, begitu kita pegang ini kan langsung kita subhanallah, 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 astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tidak ada orang pegang begini bilang jeruk 2, nasi goreng 2 bungkus, ayam potong 4. Orang gila itu bos. Maka pegang, begitu Bapak pegang ini otomatis. Maka ketika pegang ini lazimkan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Saya sudah salat asar, target saya 10 kali putar. Kejar itu target, 10 kali putar. Masa Allah sih tidak ampuni dosamu? Bapak Ibu tahu ada sahabat Nabi namanya Khalid bin Walid. Ini Khalid bin Walid pernah perangi Nabi. Perang Uhud memerangi Nabi, mau membunuh Nabi. Khalid bin Walid, perang Uhud. Umar bin Khattab pernah mau membunuh Nabi. Umar bin Khattab bertobat, Allah ampuni dosa-dosanya. Ada yang pernah di sini cita-cita mau membunuh Nabi? Enggak toh? Kecil dosamu men, kecil. Ayo. Maka orang mulia itu bukan orang tidak punya dosa.
Orang mulia itu dia dosa, dia sadar, lalu dia bertobat. Cara tobatnya, astagfirullah, 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 astagfirullah. Tapi ketika kau istighfar, setan datang membujukmu. So alim lu. Astagfirullah, astagfirullah. So alim, mau kau lewati nanti sorga. Astagfirullah, astagfirullah. Karena setan berupa teman blok, jauh lebih susah diusir daripada setan yang tak nampak. Kalau setan tak nampak, lari itu baca basmalah, lari dia Pak. Tapi setan yang berkumis, itu yang susah kau usir. Dibacakan Yasin, makin dekat dia. Kau baca sampai kau capek. Ayo. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Perbanyak istighfar. Boleh sambil Bapak duduk. Sambil menyandar-nyandar di pintu, di dinding masjid. Bapak ingat, bayangkan seluruh dosa-dosa. Lalu Bapak istighfar. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal hatoya. Astagfirullah Rabbal baraya. Kena serangan jantung. Mati. Mati husnul khatimah bos. Yang semua orang menginginkan. Mana ada orang tidak menginginkan mati dalam keadaan selamat. Bisa jadi kalian ajalmu di sini karena hukumanmu hukuman seumur hidup. Loh, seumur hidup kok ketawa bos? Gimana ceritanya ini? Ayo, maka ketika dalam masjid istighfar sebanyak-banyaknya. Ada jam waktunya boleh ke masjid Ustaz. Allah tetap menerima zikirmu meskipun kau dalam kamar blokmu. Bertobat kepada Allah tidak harus di masjid. Bertobat kepada Allah tidak harus pakai peci. Bertobat kepada Allah tidak harus pakai gamis seperti saya. Kalian apapun kau pakai ketika hatimu bersih, dia bajumu meski robek-robek tapi bersih dari najis. Jauh lebih bagus bajumu daripada baju mahal tapi hasil korupsi. Ada koruptor di sini? Ada? Ada juga? Ya jauh lebih baiklah daripada yang koruptor tapi tidak di penjara. Masih lebih baik itu dia. Oh, kalau dia korupsi dan dia tidak kembalikan sebelum mati dan dia mati, kita nonton mereka nanti di padang mahsyar. Demi Allah. Semua kelakuan-kelakuan pejabat kita nonton bareng-bareng nanti. Ibaratnya sepak bola kita nonton bareng lihat pejabat Indonesia. Ternyata apa dia pikul Pak? Mobil. Apalagi dia pikul? Kebun sawit. Ini yang kasih minyak Indonesia. Disuruh pikul semua. Kita tepuk tangan. Makan kau tuh serakah. Kalian insya Allah kalau bertobat, kalian masuk surga dengan tenang. Kalau mereka yang keluar, merugikan bangsa negara, merugikan rakyat, uang bansos dia korupsi, uang COVID dia potong. Dia bilang malaikat, sudah lama kutunggu kau. Kau paling banyak ceritamu di Indonesia. Semua kau mau atur. Bang! Kita lempar tuh, kita bilang semua. Tenang aja men, tidak ada satupun manusia Indonesia yang lolos dari kejahatannya di akhirat kelak. Tidak ada. Bayangkan Pak, kalian hanya nyuri, kalian hanya ini, dihukum 15 tahun. Mereka yang mensengsarakan rakyat, kau bebas mainkan hukum di Indonesia. Tapi semua dicatat oleh Allah. Dan sampai kapan umurmu bisa hidup. Alhamdulillah. Kalau kalian bertobat di sini, kalian tidak pernah ngerampok uang negara. Kalian hanya narkoba, tidak merugikan orang lain. Lalu kalian bertobat sepenuh Allah. Allah janjikan, innallaha yuhibbut tawwabina. Saya cinta kamu hambaku yang bertobat. Allah cinta kalian. Maka selama sampai di sini, jangan lagi kau pikir bagaimana kasih masuk ini barang di sini. Ya kau ketawa, saya serius. Jangan.
Yuk, sudahlah, berhenti. Jadi kalau dia hubungi kamu telepon, saya juga heran. Di sini kan tidak boleh orang telepon toh? Iya. Tapi biasa ada yang curhat saya. Pakai WhatsApp, Ustadz saya ini di lapas sini. Saya, bagaimana caranya aku bisa bikin WhatsApp? Dia bilang, ada dibayar di sini Ustadz. Baguslah itu karena tidak ada dirugikan. Kau bisa telepon sama orang tuamu, kau bisa telepon anakmu. Yang penting jangan lagi kau telepon penyadu, apa itu? Nah, itu kau tahu semua. Sudah, tobat. Selama di sini bertobat. Tobatnya gimana Ustaz? Perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Yang kedua, setelah menyesal, mengakui, tidak ganti dengan tidak mengulang. Nah, selama di sini jangan lagi ulang. Yang keempat, ganti dengan ibadah, kebaikan. Apa kebaikan? Banyak sekali. Tapi yang mutlak kalian harus lakukan, aqimis shalah, dirikan sholat. Mohon maaf Mas. Siapa lagi yang mau dapat hadiah? Mana yang paling muda di sini? Ayo, yang paling muda. Yang paling muda. Ada yang 18 tahun? Berapa umurmu? Oh, bukan muda itu. Di bawahnya 20. Ada? 18 tahun ada? Mana? Yang di tiang, yang di situ di pohon. Kamu? Ini. Jangan juga mengaku 18 tahun, Bos. Saya kira ini mengaku 18 tahun. Dah. Siapa yang 18 tahun? Siapa? Ah, sini kau. Ada? 19 tahun? Hadiah, Bos, hadiah. Uang Ustadz berkah. Mana? Ah, kau sini kau. Ah, sinilah, sini. Cepat kau. Sini. Kasus apa, Dek? Hah? Apa sini? Berapa umurmu? 19. Kalau samping saya rasanya saya lebih muda dari ini ya. Kenapa bisa? Saya tidak ada kumis. Bos, apa masalahmu, Dek? Narkoba. Hah? Narkoba juga. Nah, sudahlah kau dapat ini. Nah, sekarang jangan dulu, kau di sini dulu. Nah, bagaimana caranya sholat? Mulai dari takbir. Takbir. Anggaplah itu kiblat. Ke sana. Anggap kiblat. Kau bagaimana memulai sholat? Sholat dulu. Masa langsung Allahu Akbar? Ya, kau anggap ini lagi sholat duhur. Pertama. Bagaimana kalau kau sholat duhur? Bagaimana biasanya, Dek? Jangan lihat saya, kau seolah-olah sholat. Kenapa malu? Nanda ada cewek di sini. Ramai. Ayo. Rakata ini kalau. Rakata ini. Selama kau di luar, Dek, jarang sholat. Jarang. Satu. Kau di sini saja dulu. Sini. Pertama, sebelum sholat, niat dulu. Dengar. Sebelum sholat, sebelum puasa, sebelum haji, sebelum apa saja ibadah, yang pertama niat. Niat dulu. Niat itu tidak harus diucapkan. Niat itu tidak harus dilafazkan. Usolli fardad duhuri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati. Adaan kalau sendiri, makmuman kalau makmum, imaman kalau imam, lillahi ta'ala. Coba ulang. Ya sudahlah, kau duduk aja di situ. Makasih deh ya. Ada lagi? Ini. Sini. Kamu kasus apa, Dek? Pembunuhan. Pembunuhan? Siapa kau bunuh? Adalah berkelahi. Berkelahi atau umur berapa, Dek? 24. Oke lah. Mudah-mudahan keluarganya mau memaafkanmu. Berapa hukuman? 12 tahun. 12 tahun. Ya. Nah, sekarang anggap lagi sholat duhur.
Tidak usah kau pegang, saya pegang. Nah, ya. Usalli fardu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilati adaan lillahi ta'ala. Oke. Nah, mau dapat lebih banyak? Mau lebih banyak? Nah, kau ambil ini masuk dari sini. Saya tambah lagi. Perbaiki yang tadi. Usalli fardu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilati adaan lillahi ta'ala. Ya. Sudahlah 100 saja kau dapat. Nah. Saudara, sini. Ayo, pertama niat karena waktu yang terbatas. Ketika Anda sholat, ulama-ulama Melayu memang mengajarkan ucapkan. Tapi tanpa diucapkan pun Allah sudah tahu kamu mau sholat apa. Itu niat. Ketika tuan-tuan tinggalkan blok, tinggalkan kau punya hotel mewah. Apa namanya kalau kamar? Blok. Lapak. Ya kamar. Anggaplah kamar bintang 5. Ya, kau sudah tinggalkan azan. Hayya 'alas shalah. Saya mau sholat. Begitu kau sudah katakan saya mau sholat, itulah niat. Tidak harus diucapkan. Mau ucapkan juga lebih bagus. Tapi kalau tidak hafal, tidak usah bahasa Arab. Bahasa Indonesia boleh. Saya niat sholat sunnah, sholat fardu duhur 4 rakaat. Wajib bagi saya menghadap kiblat, jadi makmum lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Susah juga ku hafal itu Ustaz. Ambil jalan pintas. Tuhan, sholat duhur. Allahu Akbar. Boleh. Serius, boleh. Tapi jangan begitu terus. Ya kan? Maghrib lagi Tuhan. Kali ini maghrib Tuhan ya. Allahu Akbar. Saya serius bos. Boleh. Coba lihat. Saudara-saudara lihat yang di TV siaran langsung. Saya sering lihat. Tuan-tuan yang ada di tempat ini sering lihat. Kalau kita pergi haji, pergi umroh. Coba lihat orang Arab kalau masuk masjid. Jalan dia masuk masjid haram. Jalan. Langsung takbir. Allahu Akbar. Kalau kita kan. Kenapa? Dia lagi loading. Tidak harus kau ucapkan itu. Begitu kau tinggalkan kamar, pergi wudhu, pasti sudah ada dalam hatimu. Saya mau sholat duhur, itu sudah niat. Tapi kalau mau ucapkan pun boleh. Lebih bagus lagi. Supaya apa? Ikrar kita di hati dan juga diucapkan melalui lisan. 1. Jadi tidak ada niat pun, tidak ada bahasa ucapkan pun boleh. Misalnya besok, Bapak mau sholat duha. Bagaimana caranya Ustaz? Sama sholat sunnah yang lain. Beda dan niat. Kalau tahajud niatnya tahajud. Kalau witir niatnya witir. Syaratnya harus ganjil. Kalau duha waktunya pagi. Berapa rakaat Ustaz? 2 bagus. 4 lebih bagus. 6 lebih utama. 8 lebih spesial. Bagaimana bacaannya? Terserah. Baca sama dengan salatnya duhur. Sama bacaannya ketika taraweh. Beda niat. Kalau taraweh, niat taraweh. Kalau duha, niatnya duha. Bagaimana bahasa Arabnya? Tidak usah bahasa Arab. Berdiri tegak, menghadap kiblat. Baru kau bilang begini, Tuhan, sembahyang duha ya, Allahu Akbar. Selesai. Baca doa iftitah. Tidak hafal doa iftitah Ustaz. Tidak usah doa iftitah karena tidak wajib. Langsung saja Al-Fatihah. Al-Fatihah sudah Ustaz. Tidak ada surah pendek saya hafal. Jangan kau baca yang setengah-setengah. Seperti Wattini, jangan kau baca kalau kau tidak hafal baik-baik. Biasanya berakhir wal asri. Kau pernah alam itu? Atau al-kafirun. Jangan coba-coba kalau kau hafal setengah itu al-kafirun. Tidak sampai kau bos. Wala antum abiduna ma'abud. Wala ana abidum ma'abadtum. Wala antum abiduna ma'abud. Wala an abidum ma'abadtum. Wala antum abidun. Wala ana. Maka susah. Jangan cari susah.
Kalau cuma kul-kul kalian hafal, kul-kul kalian baca. Jauh lebih baik daripada mereka yang tidak sholat. Yang ketawa, saya serius ini bos. Sudah? Ruku. Mana lagi mau jadi kelinci percobaan? Ini kayaknya Bapak dari tadi sabar betul. Sini Pak, sini. Ayo, sini Pak. Bismillah. Nanti Bapak ditonton sama keluarganya Bapak di YouTube. Oh, ini ditonton penonton saya di YouTube Pak. Sudah 220 juta lebih. Siapa namanya Pak? Siapa? Agus. Saya yakin Bapak lahir bulan 8. Betul. Kalau bulan Juli. Kasus apa Pak Agus? Apa? Oh. Bapak kepala dinas? Ya, kepala dinas apa Pak? Oh, Kades. Oh, yalah, Bapak kursus dulu di sini. Berarti yang anggaran yang 1 miliar itu ya? Kan ada itu sekarang bantuan setiap desa 1 tahun 1 miliar. Banyak kasihan desa, dia tidak tahu cara pengelolaannya, dia tidak tahu pemanfaatannya, dia bikin seenak-enaknya. Ternyata ditangkap karena salah. Bukan karena mau merampok, tapi memang kasihan dia tidak tahu cara penggunaannya. Dan salah satunya barangkali Pak Agus. Sangka baiklah kau, karena kau sama tahanan bos. Jangan kau juga merasa lebih hebat dari Pak Agus, sama aja kok. Ya Pak Agus, berapa vonis Pak Agus? 7 tahun. 7 tahun, sebentar aja Pak. 2 tahun lagi Pak. Hah? Tinggal 2 tahun. Merdeka! Mudah-mudahan Agustus dapat. Ya remisi ya, insya Allah. Pak Agus, nah coba kalau niat sudah anggaplah surah baca Al-Fatihah, baca surah pendek. Berikutnya Pak Agus apa lagi? Kalau sholat? Ruku. Coba Bapak ruku. Coba ruku. Dari di sini kepala. Allahu Akbar. Ruku. Oke. Sami Allahu liman hamidah. Meskipun tipikor saya tetap kasih Bapak. Pak, mau lagi ditambah? Mau pasti. Nah, sekarang coba lihat Pak. Nah, tadi Bapak ruku, coba ruku ulang. Nah, ini sah. Tidak batal sholat. Tapi kalau mau lebih sempurna, kan tadi cuma dapat 100. Itu kira-kira seperti inilah 100. Kalau mau dapat lagi 100.000, sesuaikan sunnah. Bagaimana cara sunnahnya? Kepalanya, mohon maaf Pak Agus ya, ini jangan mendongak begini. Jangan juga begini. Kesempatan men. Tapi bagaimana pandangan matanya Pak Agus lurus. Dia seperti segi 4 begini. Ya, begini. Ya, lagi-lagi. Ya. Ini tangannya, kalau dia lengan jari ini dia pendek, maka dia kasih gini. Supaya apa? Ini lurus. Kalau ruku bagus, diletakkan air seperti ini, berarti bagus. Rukumu bagus, insya Allah kau sehat selesai sholat. Kau begini. Tapi kapan Pak Agus naik ini? Ruku. Tapi di sini yang Bapak tekan. Ya. Berarti tidak bagus rukunya. Dapatnya cuma 100.000. Tapi karena bagus rukunya, dapatnya 200.000. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa saudaraku? Silakan duduk Pak Agus. Artinya apa? Kalau Bapak ruku seperti ini, dapatlah kau pahala, sudah sah sholatmu. Kira-kira 100.000 bonusmu. Tapi kalau kau lakukan sesuai sunnah,
bagus tata caranya, samalah tadi, tambah bonusnya menjadi 200.000. Maka selama kalian di sini, perbaiki sholatmu. Jangan sekedar sholat. Supaya apa? Keluar kau di sini. 10 tahun di sini. 5 tahun di sini. Sholatmu baik tata cara pelaksanaannya. Pegang janji Allah. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu mencegah kalian dari perbuatan keji dan munkar. Bagaimana cara ruku yang betul? Yaitu tadi. Ini jangan lihat. Jangan begini. Lebih salah ini bos. Jadi kalau lengannya panjang, maka dia pegang bawah lutut. Kalau tangannya pendek, maka dia pegang atas lutut. Kalau dia normal-normal, lutut pas. Jangan begini. Ada yang ruku begini. Sah. Tapi dapatnya 50.000. Itu maknanya. Yang disebut sesuai sunnah berarti sempurna ibadahnya. Kalau tidak sesuai sunnah bukannya batal tapi nilainya kurang. Yang batal sengaja dengan makan. Yang batal kentut. Batal sholatmu. Batal. Cuma sedikit Ustaz. Tidak habis. Tidak keluar semua Ustaz. Tetap batal. Kemudian i'tidal. Siapa lagi jadi korban ini? Wah, siapa lagi? Sini bawa. Nah. Ayo. I'tidal, sudah ruku, Bapak naik ke atas. Nah. Sami Allahu liman hamidah. Oke. Nah, bagaimana tadi caranya? Ya, Allah. Coba ulang. Nah, baca doanya. Nah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, sallallahu liman hamidah, rabbana lakal hamd. Itu 100. Tapi kalau mau lebih bagus, mau? Nah, coba yang perbaiki yang tadi. Apanya kira-kira salah? Ini sudah masuk salah, bukan lagi tidak sesuai sunnah. Sudah. Coba 1. Kantongi dulu uangnya, Ini hilang konsentrasinya gara-gara uang merah. Ayo. Sudah. Oke. Mari. Yang sunnah, yang harus Bapak lakukan dalam rukun sholat ada 13. Yang wajib artinya tidak boleh Anda tinggalkan ketika sholat. Kalau dia tidak lakukan rukun sholat, batal sholatnya. Apa itu? Satu diantaranya, tumaknina. Apa itu tumaknina? Istirahat sejenak. Bernapas-napas sejenak, baru lanjut. Nah, bagaimana caranya Ustaz? Allahu Akbar, ruku. Coba ruku. Ulang. Jangan juga ini. Ya, kesempatan ku kerjai kau. Ini. Ya, oke. Kalau Bapak bagus rukunya, ini sarafnya bekerja dengan baik. Saya rasakan kalau saya ceramah kan biasa saya 4-5 kali ceramah satu hari. Itu berarti 5 jam saya berdiri paling lambat. Itu bukan pekerjaan gampang Pak. Capek. Tapi begitu saya sholat dengan sempurna, itu saya kasih baik ruku saya. Saraf-saraf saya bekerja dengan baik. Tertarik ini, capeknya hilang. Nah, sudah. Begini. Bacanya. Nah. 3 kali. Stop. Ambil napas 1-2 kali. Napas, bukan baca. Sami Allahu liman hamidah. Jadi istirahat dulu. Subhana rabbil azim wa bihamdihi, subhana rabbil azim wa bihamdihi, subhana rabbil azim wa bihamdihi. Sami Allahu liman hamidah. Itu yang disebut tumaknina. Nah, ada banyak kesalahan kita ketika sholat.
Sami Allahu liman hamidah. Bos, bukan istirahat namanya itu. Nah, Rabbana lakal ham. Istirahat. Jangan goyang-goyang tangan. Rabbana lakal ham. Napas 1 kali atau 2 kali. Allahu Akbar. Turun. Udah. Nah, sekarang sujud. Sujud. Oke. Mau dapat lagi lebih banyak? Mau. Mau. Nah, ini sudah dapat 100. Sah. Tapi kalau mau lebih sempurna, ini pahanya lurus. Nah, kemudian ini ke depan. Coba. Ini. Siku dengan lututmu 1 depa. Apa itu 1 depa? 1 kali tinju. Jangan juga kau turun. Allah. Nah ini. Tidak dibuka ini ketek. Nah begini. Nah ini. Maju lagi sedikit. Kepalanya maju sedikit. Lagi. Ah sudah. Paha tuan-tuan. Pahanya lurus. Ya. Kaki tangannya antara ini siku dengan lutut 1 tinju kira-kira jaraknya. Ustadz, kalau saya sujud tidak seperti ini sah. Tapi kalau kau mau dapat 200.000 harus lebih bagus. Itu disebut kalau dia sunnah, pahalanya lebih maksimal daripada tidak sesuai sunnah. Kepalanya sujud seperti ini. Jidat, hidung, sentuh lantai. Kemudian telapak kaki dia menutup di sini. Ustadz, kalau telapak kaki terbuka sah, tapi nilainya kurang. Maka rapatkan kakimu yang di belakang, lalu dia telapak kakinya jari-jarinya menghadap ke kiblat. Ditekuk. Ustadz, saya asam urat. Sudahlah, Allah Maha Bijaksana. Sudah Pak, capek. Nah. Oke, sudah. Nah, dapat 2 lembar. Terima kasih banyak. Bonus saya. Bonus. Allahu Akbar. Nah, kalau Bapak sholat dengan baik selama di sini, ada lagi yang saya lupa. Takbir. Allahu Akbar. Ketika takbir, Bapak begini, boleh. Tangan Allah. Boleh. Ada juga orang takbir itu kan Pak, macam-macam. Allah. Kayak ajian serat jiwa. Ada juga orang sholat kayak dia mau gigit kita punya telinga. Allah. Ada toh? Ada juga dia ganggu kita pakai kakinya. Saya pernah Pak, saya kasih pindah lagi. Dia kasih pindah. Selesai sholat saya tanya, kenapa Ustaz injak kakiku? Kok ganggu saya bos? Begitu kau sentuh kakiku hilang Fatihahku, langsung kaki saya pikir. Kenapa kau kasih begitu? Supaya rapat saf Ustaz. Kalau safmu mau rapat bukan telapak kakimu, jari-jari kakimu kau rapatkan. Tapi apa? Bahu. Telapak kaki, jari-jari kaki bisa rapat tapi safmu renggang. Ya, kalau begitu tetap sah sholatnya, tapi nilainya tidak maksimal. Maka ketika Anda sholat, selama di sini, perbaiki sholatmu. Maka Pak Kalapas, kalau bisa, jadikan adik-adik kita ini. Jadikan saudara-saudara kita ini amal jariah. Caranya apa? Datangkan ulama. Dan alhamdulillah Pak Kalapas tadi sampaikan saya, Ustadz kalau di sini kajian alhamdulillah cukup. Ketika ada pengajian begini, manfaatkan dengan sebaik-baiknya, bertanya kalau tidak tahu. Nah, kalau takbiratul ihram, Allahu Akbar. Tangan tidak terbuka jari-jarinya begini, tidak juga tertutup, tapi antara terbuka dan tertutup. Menghadap kiblat. Ustadz boleh begini? Allahu Akbar. Boleh. Ada juga takbir begini? Allahu Akbar. Saya pergi tanya, apa maksudnya itu? Dia bilang, 1 Allah. Saya bilang, ada dalilnya. Dia bilang, nenekku saya lihat. Nenekku Nabi. Ada juga yang begini, Allahu Akbar. Bukan kacamata Pak. Dia begini takbir Pak. Allah. Saya penasaran, saya tanya, apa maksudnya itu? Dia bilang, saya tulis Allah. Sadap. Betul. Saya bilang, mana dalilnya? Dia bilang, tidak, nenekku aja. Nenekku Nabi.
bisa juga saya terjemahkan ini 3-0. Ya. Nah, meletakkan sudah Allahu Akbar, ada begini. Ada begini, Allahu Akbar. Boleh semua. Ada juga saya lihat kayak enggak makan. Ada juga begitu toh? Sudah tidak usah kau salahkan. Lebih baik kau urus dirimu. Jangan kau lagi sholat. Ya, nah sudah itu letakkan tanganmu. Ini apa sini nih? Pergelangan ini sejajar dengan pergelangan kanan, kanan di atas. Ada yang begini, Allahu Akbar. Saya tidak tahu dari mana dalilnya. Ya, meletakkannya berbeda imam mazhab. Satu, dia berada antara pusat dengan dada. Yang kedua, di atas dada. Yang ketiga, di bawah perut. Bukan di bawah di bawah pusat. Bukan di bawah sekali ya. Ada juga yang begini. Maka kalau kau mau begini silakan, tapi jangan kau merasa lebih hebat dari yang begini. Kalau kau mau begini silakan, tapi jangan kau merasa salah yang begini. Pakai semua, boleh. Mau begini silakan, mau begini silakan, mau begini silakan, mau begini pun silakan. Semua ada dalilnya, ada ulamanya. Kalau begitu yang mana salah Ustaz? Kalau kau pakai semuanya. Allah. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, ayo keras, ala yasin. Ulang. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, alhamdulillah. Nah saudara, saat ini Allah cinta kalian. Beri umur panjang. Mau masuk Ramadan bos. Ramadan itu bulan penuh ampunan. Allah hamparkan ampunannya seluas-luasnya. Bahkan Allah sampaikan, saya malu tidak mengabulkan doanya orang yang berdoa pada malam itu. Maka saudara, masuk Ramadan. Ada kesempatan menelpon, telepon ibu bapakmu kalau masih hidup. Pak, maafkan saya. Bapak tidak usah sedih. Emak tidak usah sedih. Saya di sini jauh lebih baik daripada di luar. Emak tenang saja. Saya janji pulang dari sini, Mak, saya akan bahagiakan Mak. Doakan saya bisa hajikan Mak. Telepon istrimu. Maafkan saya sayang. Saya khilaf. Terpaksa engkau yang jaga anak kita. Saya titipkan cintaku kepadamu. Kalau dia goda kau itu teman SMA-mu, jangan kau tergoda. Aduh Ustaz, dia jalan sama cowoknya Ustaz. Ya, siapa suruh kau masuk? Ya sudah, tapi kalau kalian sudah tahu istrimu selalu jalan sama laki-laki lain dan dia saling mencintai, telepon, kau datang ke sini dek, saya ceritakan kau dengan baik-baik, kau menikah dengan laki-laki itu daripada kau bersinah. Itu laki-laki jantan. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pada akhirnya Allah cinta kepada kita semua. Maka Allah mampirkan kita di sini. Tapi tidak ada gunanya Bapak mampir di sini kalau Bapak tidak melakukan perbaikan diri. Salat boleh di sini. Zikir boleh di sini. Ngaji boleh di sini. Semua apa yang seperti di luar boleh Bapak lakukan di sini. Satu ajak Bapak, tidak boleh keluar dari pagar. Kenapa? Ya itulah bedanya di penjara dengan tidak. Karena kalau Bapak masih bebas berkeliaran, bukan penjara namanya Pak. Ya, innallaha yuhibbut tawwabina. Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Ingin berpanjang lebar, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Mari kita berdoa. Kita awali dengan mengirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khasiat dan keutamannya kita ikhlaskan untuk orang tua kita masing-masing.
Masih baik yang masih sehat walafiat, terutamanya kepada orang tua kita yang sudah arwah di alam kubur. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.